Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita akan melanjutkan pembacaan dari syarah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama. Dan kita sudah masuk di pembahasan 4 masalah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Dan kita baru masuk di masalah yang pertama, yaitu al-ilmu, berilmu. Dan ilmu tersebut mencakup ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabi, ilmu tentang agama Islam dengan dalilnya. Dan sudah kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait ma'rifatullah, di mana ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, itu mengharuskan menerima apa yang Allah syariatkan, tunduk patuh berhukum terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pengenalan atau ma'rifatun nabi itu mengharuskan juga menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kabar yang beliau sampaikan, melaksanakan perintah apa yang beliau perintahkan, dan menjauhi apa yang beliau larang, serta berhukum dengan syariat Rasulullah SAW dan disertai keridhaan terhadap apa yang telah dihukumi atau diputuskan oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian sekarang kata Syekh, qalu ma'rifatu dinil Islam. Ma'rifatu dinil Islam, mengetahui atau berilmu tentang agama Islam. Ya. Agama Islam. Kalau secara akar bahasa, Islam ini dari kata aslama yuslimu islaman. Kalau yang pernah belajar ilmu sharaf, ya, aslama yuslimu islaman, muslimun muslamun aslim la tuslim, dan seterusnya. Artinya secara makna, ya, secara terjemah berserah diri. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan al-Islamu bil ma'nal 'am, Islam dengan makna umum. Ya, jadi ada Islam makna umum dan Islam dengan makna khusus. Adapun Islam dengan makna umum huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a atau bima syuri'a mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taquma as-sa'ah. Islam dengan makna umum adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang telah disyariatkan semenjak Allah mengutus para rasul sampai hari kiamat. Ini Islam dengan makna umum. Apa itu tadi? Beribadah kepada Allah dengan apa yang telah disyariatkan semenjak
Allah mengutus para rasul sampai hari kiamat. Ya, dengan kata singkat, beribadah kepada Allah dengan sesuai dengan yang disyariatkan. Itu ringkasnya ya. Itu Islam dengan makna umum. Baik. Kama dzakarallahu azza wa jalla dzalika fi ayatin katsirah tadullu ala anna syara'a as-sabiqata kulluha islamun lillahi azza wa jalla. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Ya. Sebagaimana hal tersebut, jadi Islam secara makna umum dijelaskan oleh Allah, disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya syariat terdahulu semuanya Islam. Ya. Jadi ayat-ayat yang Allah sebutkan menjelaskan bahwasanya syariat terdahulu semuanya Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya, Al-Baqarah 128. Rabbana wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim. Muslimain di situ ya. Siapa yang dimaksud dua orang ini? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, ketika beliau membangun Ka'bah. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang muslim ya, yang berserah diri kepada Engkau, dan juga jadikanlah dari keturunan kami umat muslimah. Umat muslimah yang berserah diri kepada Engkau. Baik. Ini ayat ya, jelas sekali bahwasanya Nabi terdahulu dan juga umatnya adalah Islam, Muslim. Ya. Ini makna Islam secara umum. Ya. Diingat apa tadi? Beribadah kepada Allah dengan sesuai dengan yang disyariatkan sejak diutus para rasul sampai hari kiamat. Nah, ini secara umum. Kemudian kata Syekh, wal Islamu bil ma'na al-khasi ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhtassu bima bu'itsa bihi Muhammadin atau Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam dengan makna khusus adalah setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam dengan makna khusus apa? Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan dengan apa yang beliau diutus dengannya. Jadi ketika Nabi sudah diutus, diberi wahyu, mukjizat Al-Quran, ini Islam lebih khusus lagi. Istilahnya lebih mengerucut ya. Kenapa? Li'anna ma bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyan as-sabiqati. Karena ya syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu menghapus semua agama-agama terdahulu. Baik, syariat Nabi SAW menghapus semua agama-agama terdahulu. Agama terdahulu sudah tidak berlaku. Ya. Baik. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika Umar ibn Khattab membawa lembaran dari Ahlul Kitab, ada yang menyatakan Taurat, beliau bawa Taurat kepada Nabi, kemudian Nabi marah, ya, Nabi marah, dan beliau berkata, amutahawikuna anta ya ibn al-Khattab, apakah kamu bingung, wahai Umar ibn Khattab, sampai bawa Taurat, apakah kamu bingung? Ya, walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda naqiyah, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku datang kepada kalian dengan membawa bayda naqiyah, putih, bersih, tanpa noda. Ya. La, kemudian syahidnya
Walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, kalau seandainya Musa itu hidup sekarang, tidak ada keleluasaan bagi beliau kecuali mengikuti aku. Kata Nabi, kalau Musa hidup sekarang, tidak ada keleluasaan kecuali ikut saya. Baik. Ini diantara hadis yang menjelaskan bahwasanya syariat terdahulu itu dihapus oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Baik. Maka kata Syekh, fasara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laisa bimuslim. Maka jadilah orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu jadi muslim. Ya. Dan orang yang menyelisihi beliau bukan muslim. Nah, ini harus kita yakini nih. Orang yang ikuti Nabi muslim. Orang yang menyelisih Nabi artinya tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, maka dia bukan muslim. Dengan kata lain, kafirun. Ya. Fatba'ur rusuli muslimuna fi zamani rusulihim. Maka pengikut para rasul adalah muslim, tapi di zaman mereka, di zaman rasul mereka. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa. Orang Yahudi itu muslim, tapi di zaman Nabi Musa. Ya. Orang Yahudi muslim tapi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Karena yang diikuti siapa? Nabi Musa. Wan Nasara muslimuna fi zamani Isa. Dan orang-orang Nasara muslim tapi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Wa amma hina bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaisu bimuslimin. Adapun ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mereka mengingkari Nabi, mereka bukan muslim. Ya, mereka bukan muslim. Baik. Ini yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini, ya, bahwasanya siapapun orang yang mengingkari Nabi, tidak mau bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, ya, tidak mau mengakui Nabi sebagai Nabi terakhir, maka dia kafir, bukan muslim. Baik. Dan tentu saja kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu tidak bermanfaat, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara dunia bisa saja Allah balas. Hukum di dunia Allah balas. Dia sudah melakukan kebaikan, dermawan dan lain sebagainya, Allah balas di dunia. Namun di akhirat tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Kekafiran dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu makna Islam secara umum dan secara khusus. Kemudian kata Syekh, wa hadza dinul islami huwa dinul maqbulu 'inda Allah an-nafi'u li sahibihi. Dan agama Islam ini, fokus ya, agama Islam maksudnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nafi'u, yang bermanfaat bagi pemeluknya, yang sangat bermanfaat bagi pemeluknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna dina indallahil Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, artinya yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam, Islam ini. Kemudian Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya, dia termasuk orang-orang
yang rugi. Baik. Wa hadzal Islam wal Islamu alladzi imtanna Allahu bihi 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Dan Islam ini adalah Islam yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Baik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, kata Allah ya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, sudah sempurna. Dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Al-Maidah ayat berapa tadi? 3. Baik. Ini 2 ayat atau 3 ayat sangat jelas ya, bahwasanya Islam yang diridhoi oleh Allah adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang gimana kalau ada orang yang mengatakan semuanya benar karena sama-sama datang dari Allah, sama-sama datang dari langit, ya, sama-sama mengajarkan kebaikan. Gimana Pak jawabannya? Kan ada yang seperti itu, sama aja semuanya mengajarkan kebaikan. Islam mengajarkan kebaikan, nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh. Agama lain juga sama. Jadi udahlah, jangan saling menyalahkan. Silakan ada yang bisa memberikan jawaban. Atau tawadhu ini. Iya. Baik, kalau kita tinjau dari sisi penamaan pun ya tentu saja berbeda. Islam, Nasara, Yahudi, Kristen, Yahudi. Dari sisi nama saja sudah berbeda. Ya. Tuh. Apalagi dari sisi hakikat. Rumah saja sama-sama namanya rumah. Ini rumah, itu rumah, di sana rumah. Namanya rumah. Tapi hakikat rumahnya kan beda. Ini rumahnya gubuk, ini rumahnya seperti istana, isinya luar biasa. Kalau yang ini isinya tungku. Ya, padahal namanya rumah. Ini namanya pun berbeda, Islam. Kemudian ada ini, ada itu. Maka hakikatnya pun tentu sangat berbeda. Oke lah, semua mengajarkan kebaikan. Tetapi ada satu kebaikan yang mendasar yang tidak dilakukan, yang tidak ditaati oleh selain agama Islam. Apa itu? Ikrar, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Kemudian itu yang kedua. Yang pertama yang paling tinggi apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia baik kepada makhluk, kepada manusia, tapi lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan Allah punya anak. Ya, menyatakan Isa anak Allah, Uzair anak Allah, ya. Ini paling mendasar, kebaikan paling mendasar, yang paling tinggi yaitu tauhid dan menjauhi kesyirikan. Ini mereka tidak lakukan, ya. Berarti untuk yang di orang-orang Nasrani dan Yahudi dalam beberapa dalil disebut ahli kitab. Ya, ahli kitab. Tapi menurut pengertian tadi termasuk orang kafir juga. Iya. Ahli kitab artinya yang diberi kitab, diberi wahyu oleh Allah. Namun setelah itu Allah hapus, tidak berlakukan lagi. Ini menyangkut dalam satu hadis sesembelihan orang ahli kitab itu termasuk halal. Iya.
itu jadi hukumnya benar masih halal atau gimana? Kalau itu terkait masalah fikih ya, masalah lain itu. Ada beberapa masalah yang kita dibolehkan seperti sembelihan mereka, ya, terus dan ya lainnya, atau beberapa syariat sama dengan mereka. Itu beberapa syariat. Tapi syariat yang paling mendasar, ya, mentauhidkan Allah, kemudian mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, ini mereka tidak lakukan. Mereka tidak yakini, sehingga kebaikan-kebaikan mereka terhapus percuma sia-sia. Semoga bisa dipahami. Baik, jadi jangan sampai kita terkecoh dengan orangnya baik, akhlaknya bagus sama manusia, tapi secara keyakinan itu lancang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kasarnya kurang ajar ya. Baik. Padahal di kitab-kitab mereka jelas dijelaskan akan ada nabi terakhir. Begitu Islam dengan makna umum dan khusus. Kemudian kata Syekh, mengetahui agama Islam bil adillah dengan dalil. Artinya mengetahui agama Islam berlandaskan dalil, argumen. Ya. Al-adillah ini secara kaidah bahasa Arab, adillatun itu jam'u dalil. Kalau dalilun itu satu dalil, kalau adillatun banyak dalil ya. Wa huwa ma yurshidu ilal maqlub. Dalil ini sesuatu yang menunjukkan kepada yang diinginkan. Ada dalil, petunjuk. Kita mau ke Jakarta, ke mana misalnya jauh ke Bandung, ada dalil. Dalilnya apa? Penunjuk jalan. Ya. Baik. Dan kata Syekh, wal adillatu ala ma'rifatu dzalik sam'iyyatun wa aqliyah. Dan dalil untuk mengetahui hal itu adalah secara sam'i, pendengaran, dan akal, logika. Ya. Jadi dalil kita mengetahui agama Islam, mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui Rasulullah SAW dengan pendengaran, kemudian dengan logika. Ini maksudnya apa? Fasam'iyatu ma thabata bil wahyi wa wal kitab was sunnah. Adapun as-sam'iyah melalui pendengaran adalah apa yang telah tetap dengan wahyu, yaitu Alkitab was sunnah. Kita ingin mengenal agama Islam ini, dalilnya dengan sam'i, mendengar ayat Al-Quran, mendengar hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang agama Islam secara keseluruhan. Baik. Kemudian wal aqliyah, dari secara akli, secara logika, ma tsabata bin nadhari wa ta'ammuli, yaitu dengan meneliti, memperhatikan, mengamati, ya, dengan mengamati, memperhatikan. Wa qad aktsara Allah azza wa jalla min dzikri hadzal naw' fi kitabih, fa kam min ayatin qala Allah fiha wa min ayati kadza wa kadza. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan jenis ini dalam Al-Qur'an. Ya, jadi betapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan atau Allah berfirman tentang hal tersebut, ya. Baik. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Dan juga terkait ya agama Islam secara keseluruhan. Wa kadza yakunu siyaqul adillah al-aqliyah ad-dalla 'ala Allah taala. Begitu juga konteks dalil logika, ya, yang menunjukkan Allah itu ada. Allah itu maha mampu, maha kuasa, Allah itu esa. Kan secara logika bisa tercerna, ya, sebagaimana dicontohkan oleh para ulama. Baik, dicontohkan sebuah perahu, ada perahu. Ketika diskusi dengan orang-orang ateis, ya, saya telat karena saya lihat perahu.
Tapi tiba-tiba ada perahunya, nggak ada nakodanya, yang jelas ada. Tiba-tiba ada perahu tersebut, dan banyak sekali barang-barang yang luar biasa mewah. Maka kata orang ateis, kamu gila ya? Gimana perahu ada tiba-tiba? Maka dijawab oleh ulama tersebut, bagaimana lagi dengan alam semesta ini yang begitu teratur, yang begitu luar biasa? Tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Ini dari secara logika contohnya ya. Baik, dan nanti kita akan dapatkan dalam kitab ini lebih jelasnya. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah as-sam'iyah, adapun mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil sam'i. Contohnya firman Allah taala, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Dijelaskan dalam Al-Qur'an siapa itu Nabi Muhammad. Beliau adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Dan orang-orang yang bersama beliau, itu para sahabat, sifat mereka apa? Asyidda 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Kemudian sifat yang lain, saling menyayangi di antara kaum muslimin, di antara mereka. Kemudian contoh ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul, dan telah berlalu sebelumnya para rasul. Ali Imran ayat 144. Ini dua ayat terkait dalil sam'i. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal agama Islam? Kalau di sini dicontohkan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin mengenal Nabi, pelajari Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW, atau juga kitab-kitab para ulama terkait sirah, ya, sejarah Nabi SAW. Tentu saja terkait kisah-kisah yang dibawakan oleh seseorang atau dinisbatkan kepada para ulama, kita harus bertanya kepada orang yang lebih berilmu, karena banyak kisah-kisah yang palsu. Ya, ada beberapa kisah yang palsu. Kemudian wabil adillatil aqliyati bi nadhari wa ta'ammuli fi ma atabihi min al-ayatil bayinat allati a'dhumuha kitabullah. Dan dengan dalil akal secara logika, dengan memperhatikan ya ayat-ayat yang jelas. Kita perhatikan ayat-ayat yang begitu jelas, tanda-tanda ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang terbesarnya adalah kitabullah. Apa? Al-Qur'an. Adanya Al-Qur'an dari zaman dulu sampai sekarang. Al-Qur'an kita bisa lihat ya, ayat-ayatnya jelas, menantang secara logika bagi orang-orang yang ingin membuat Al-Qur'an. Sampai sekarang kan nggak bisa, belum ada tandingannya. Ini secara logika kita bisa mencerna bahwasanya memang kebenaran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Qur'an al-mustamilul 'ala al-akhbaris shadiqah, mencakup kabar-kabar yang benar. Al-Quran itu terdapat padanya kabar-kabar yang benar, yang bermanfaat. Kemudian terdapat hukum-hukum yang maslahat, hukum-hukum yang penuh dengan keadilan. Wa ma jara ala yadayhi min khariqil adat, dan apa yang terjadi melalui tangan Nabi berupa kejadian luar biasa, di luar kebiasaan. Ya, seperti Nabi apa? Keluar air dari jari jemari beliau, ya, dan lain sebagainya. Membelah bulan dengan izin Allah. Ini kan kejadian luar biasa, di luar kebiasaan. Wa ma akhbaru bi min umuril ghaib, dan apa yang beliau kabarkan dari perkara gaib. Allati la tasduru ila wahyin, yang perkara gaib tersebut tidak akan muncul kecuali melalui wahyu. Allah wallati sadaqaha ma waqa minha, dan yang membenarkannya adalah apa yang telah terjadi. Dikabarkan oleh Nabi begini dan begini,
Ternyata sekarang terbukti, terjadi. Baik, maka ini menunjukkan secara logika pengamatan kita benarnya wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai penjelasan makna Islam secara umum dan secara khusus. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui Nabi SAW, ya, itu dengan dalil sam'iyah dan aqliyah. Islam kan ada dalil. Ya. Ini sahabat ini banyak sekali Islam itu melakukan ibadah tanpa adanya dalil. Ya. Dalam artian yang mengatakan bahwa itu yang dia lakukan adalah baik daripada melakukan yang tidak baik. Seperti itu bagaimana yang bisa? Ya. Terkait pertanyaan itu, jadi tersirat dari perkataan penulis bil adillah. Jadi dilarangnya fanatik buta dalam beragama. Fanatik buta itu nggak tahu ini dalilnya apa, sekedar ikut-ikutan. Orang melakukan, orang banyak lakukan dia ikut. Nggak tahu ini dalilnya apa sih? Apa benar ini ada ayatnya, hadisnya? Apa benar ulama mu'tabar melakukannya? Baik. Jadi ada celaan dalam fanatik buta dalam beragama. Jadi jangan sampai seorang muslim melakukan amalan yang dia anggap ibadah, namun ternyata tidak ada landasan dalilnya, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian juga ijma' ulama, ijma' para ulama. Nah, jadi harus dikembalikan kepada dalil, dan tentu saja ini butuh kembali kepada thalabul ilmi, tafaqquh fiddin. Terus kita belajar untuk memperdalam ilmu agama. Dan ini sebagai bentuk apa? Pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, udkhulu fi silmi kafah. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Bagaimana caranya supaya kafah? Apa langsung kita bikin ngarang-ngarang sendiri? Sedangkan Islam dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah, datang dijelaskan oleh Nabi, kemudian kita buat-buat sendiri, kan nggak bisa. Harus sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya Islam kita kafah, dan ini perlu proses. Ya, perlu proses panjang. Baik, karena sangat tidak mudah ya. Kita sudah belajar, kita sudah tahu ilmunya, ternyata selama ini banyak yang bertentangan dengan hawa nafsu saya. Ini kan perlu proses, perlu lingkungan yang bagus, perlu kesabaran yang besar. Nah, wallahu a'lam. Contoh fanatik buta. Kayaknya nggak terus sebetulnya. Baik. Contoh fanatik buta ya ketika ada seorang penceramah, dia menyampaikan perkataan ulama, bahkan menyampaikan ayat hadis, kemudian ternyata ditolak. Ini jadi pertanyaan besar. Ya, pertanyaan besar. Islam versi dia itu apa? Padahal yang disampaikan perkataan ulama, tetapi kok ditolak, bahkan didemo. Itu contohnya. Padahal yang disampaikan kalam ulama, ya. Maka sikap seorang muslim ketika mendengar ilmu itu tabayun, apakah benar yang disampaikan ataukah penyandaran, istilahnya berdusta atas nama ulama. Itu yang harus diluruskan. Ya, benarnya si fulan ini menyebutkan ulama ini begini. Seharusnya itu kan yang diluruskan. Bukan istilahnya sikap-sikap yang tidak terpuji. Jadi intinya kembali kepada ilmu, ya, Al-Quran wa Sunnah, kemudian ijma' ulama.
Baik, jadi sudah selesai masalah yang pertama, yaitu berilmu. Sekarang yang kedua, ats-tsaniyatu, kata penulis yang kedua, masalah yang kedua yang wajib kita pelajari, wajib kita amalkan adalah al-amalu bih, beramal. Ya, beramal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ay al-amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifah min al-iman billah wal qiyam bi ta'atihi bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahihi min al-ibadati al-khassah wal ibadat al-muta'addiyah. Maksudnya beramal di sini mengamalkan konsekuensi pengetahuan ini berupa keimanan. Kita beriman kepada Allah, amalnya apa? Beriman kepada yang lainnya, kepada Rasulullah, konsekuensinya apa? Ya beramal. Wal qiyamu bi ta'atihi, melakukan, mentaati Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya berupa ibadah-ibadah khusus atau ibadah muta'addiyah. Kalau istilah lain ibadah mahdhah dan ghair mahdhah, gitu ya. Ibadah yang hubungannya dengan manusia, itu muta'addiyah. Fal ibadatul khassah, maka ibadah yang khusus, mithlus shalah, seperti salat. Ya, ibadah khusus itu seperti salat, wasaum, puasa, haji. Wal ibadat al muta'addiyah, dan ibadah yang sifatnya muta'addiyah ada hubungannya dengan kita sama manusia. Kal amri bil ma'ruf, seperti amar ma'ruf, ya. Wan nahi 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Wal jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Ini. Jadi konsekuensinya itu. Setelah kita berilmu adalah beramal. Wal amalu fil haqiqah huwa samratul ilmi, dan beramal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Ya, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, dia menyerupai orang Nasara. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, dia menyerupai orang Nasara. Ya, dan barang siapa yang berilmu tanpa beramal, dia menyerupai orang Yahudi. Baik. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Semoga kita termasuk hamba Allah yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.